Pada video ini menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar. Adapun keterampilan dasar mengajar yaitu pertama yaitu membuka dan menutup pelajaran, kedua menjelaskan, ketiga bertanya dasar dan lanjutan, keempat memberikan penguatan, kelima mengelola kelas, keenam menggunakan variasi, ketujuh membimbing diskusi, dan 8 yaitu membimbing kelompok kecil. Nah, berikut penjelasan dari 8 keterampilan dasar mengajar. Membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk menciptakan prakondisi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajari. Kemudian menutup pelajaran. Menutup pelajaran adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri suatu proses pembelajaran atau mengakhiri suatu tujuan indikator dalam suatu proses pembelajaran. Keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menyajikan informasi secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan yang satu dengan yang lain, misalnya antara sebab dan akibat, atau definisi konsep dengan contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengaktifkan siswa sehingga terlibat secara optimal dalam pembelajaran. Di samping mereka mengecek pemahaman siswa terhadap materi yang dibahas. Memberi penguatan. Memberi penguatan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk memberikan respon bagi siswa, verbal ataupun nonverbal. Hal ini bertujuan untuk memberikan umpan balik bagi siswa terhadap jawaban atau perbuatan siswa sehingga motivasi agar lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar mengajar. Mengelola kelas. Mengelola kelas adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar. Keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan mengadakan variasi adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menjaga agar suasana pembelajaran tetap menarik perhatian, tidak membosankan, sehingga siswa menunjukkan ketekunan, antusias, penuh gairah, serta berpartisipasi secara aktif. Keterampilan membimbing diskusi. Membimbing diskusi adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk mengatur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka secara informal dengan sebagai pengalaman dan informasi, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kesimpulan. Keterampilan membimbing kelompok kecil dan perseorangan. Membimbing kelompok kecil dan perseorangan adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan belajar mengajar untuk membimbing kelompok kecil atau perseorangan di dalam kelompok yang lebih besar atau di dalam sebuah kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Sudah siap belajar? Siap Bu. Aduh, sepertinya kurang semangat ya. Jika Ibu bilang sudah siap belajar, kalian menjawab siap, siap, siap.
Oke? Ya, Bu. Oke. Sudah siap belajar? Siap, siap, siap. Oke, terima kasih. Ini masih kurang siap ya. Yang bangku kedua, tolong diisi Pipin. Syahidah bisa maju ke depan? Ya, Bu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah melakukan doa ya. Terlebih dahulu dengarkan namanya. Ibu mau absen dulu ya. Ibu. Oke, Ilda. Diulangi ya. Hadir Ibu. Febrianti. Hadir Bu. Astriana Putri. Izin Bu. Nur Syahidah. Hadir Bu. Nurul Afika Arsyad. Hadir Bu. Nurul Ulfa. Hadir Bu. Intan Mutiara. Hadir Bu. Pipin Lestari. Hadir Bu. Mutmainah. Hadir Bu. Oke. Dari Oke, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Tahu. Oke. Materi kita adalah gelombang mekanik. Nah, ada yang tahu apa itu gelombang mekanik? Saya Bu. Oke, silakan. Gelombang mekanik adalah di mana perambatannya itu melalui medium. Terima kasih kepada Mutmainah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menuliskan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa saja. Pertama,
Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa dapat mendefinisikan gelombang mekanik. Kemudian kedua yaitu siswa dapat menjelaskan jenis-jenis gelombang mekanik. Kemudian ketiga yaitu siswa dapat mengetahui sifat-sifat dari gelombang mekanik. Kemudian keempat yaitu siswa dapat menghitung cepat lambat gelombang mekanik. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya materi saya kirimkan di WA group. Nah, kemudian ada juga link video yang sudah Ibu kirimkan. Silahkan buka HP-nya masing-masing, kemudian simak videonya, lalu baca materi yang Ibu berikan. Baik, Ibu. Oke. Ibu bisa? Ya, Bu. Oke. 20 menit ya, karena nanti Ibu akan menentukan kalian apakah kalian benar-benar mengetahui tentang materi yang Ibu sampaikan atau belum. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah menyimak materinya? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Ibu. Perhatikan. Jenis gelombang mekanik. Ada yang tahu apa itu dan berapa jenis gelombang mekanik? Ya sudah. Jenis gelombang mekanik Ibu ada 2. Ya. Gelombang transversal, Ya. kemudian yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Oke, diperhatikan. Gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah partikelnya mediumnya sejajar atau berhimpitan dengan arah lambatan. Contohnya seperti ini ya. Nah, ada yang pernah lihat gambar seperti ini? Iya, Ada Bu. yang pernah. Ya. Oke, coba sebutkan apa itu? Per atau Pegas, Ibu. Ya, gelombang transversal. Kemudian gelombang transversal, adapun pengertiannya yaitu gelombang yang arah datarnya atau mediumnya tegak lurus terhadap arah gelombang. Contohnya seperti ini. Sini contoh gambar apa? Gelombang transversal, Ibu. Oke, contoh gelombang transversal itu seperti apa? Di situ tuh terdiri dari Iya. Nah, untuk gelombang transversal itu Bu terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Iya, contoh. Sebentar, Ibu. Oke ya, belum. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soalnya yaitu bertulis sebuah gelombang merambat dengan kecepatan 50 meter per sekon. Sudah? Sudah, Bu. Pada seluruh kali amplitudo gelombang tersebut adalah 5 cm. Sudah, Bu. Sedangkan panjang gelombangnya 10 cm. Titik. Hitung frekuensi dan periode gelombang tersebut. Oke, Ibu berwaktu memilih bisa? Bisa, Bu. Oke, 5 menit. Kemudian nanti satu orang waktu kedepannya yang ke depan untuk menuliskan jawabannya. Siapa yang bisa
paham? Nah, perhatikan. Nah, sudah kita ketahui bahwa amplitudonya yaitu 5 cm, kemudian kecepatannya 50 meter per sekon, kemudian cepat lambatnya 10 cm. Nah, yang ditanyakan yaitu frekuensi dan dari periode. Kemudian dari mana rumus frekuensi yaitu F per lambda. Nah, kita masukkan nilainya, F-nya kan sudah ketahui bahwa 50. Nah, masukkan 50 meter per sekon. Kemudian lambdanya 10 cm. Nah, kita ubah 10 cm itu ke meter. Jadi hasilnya adalah 0,1 meter. Nah, kita masukkan 0,1 meter. 0,1 meter. Di mana 50 dibagi 0,1 yaitu hasilnya 500 Hz. Kedua yaitu periode, di mana rumus dari periode yaitu 1 per F. F adalah frekuensi. Nah, kita sudah tahu frekuensinya yaitu 500 Hz. Nah, tinggal 1 dibagi 500 yaitu 0,0002 sekon. Oke, sudah paham? Sudah, Bu. Ibu mau kalian mengerjakan soal, tapi Ibu mau bagi kelompok saja, dibagi 2 saja ya kelompoknya. Ya, Bu. Ini kelompoknya Ibu yang bagi atau kalian sendiri? Oke, Ibu saja ya. Oke, yang baris ya Ibu kasih nama kelompoknya gelombang ya, dan barisan kedua mekanik. Ya, Bu. Tolong atur kursinya. Oke, Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Oke, 15 menit. Sudah, Bu. Kalau begitu, ya, bagaimana? Berdasarkan amplitudonya gelombang dengan Radio gelombang bunyi. Berdasarkan mediumnya gelombang bunyi. berdasarkan mediumnya gelombang dibagi menjadi 2 berdasarkan antara frekuensinya mekanik. Apakah ada yang belum dipahami? Paham Bu, paham Ibu. Paham ya? Oke, selamat mengerjakan. Kelas besar contohnya radio gelombang longitudinal contohnya gelombang bunyi, ini gelombang mekanik contohnya gelombang bunyi, elektromagnetik. Apakah contoh yang di atas sudah ditulis? Sudah, Bu. Ibu minta tolong satu orang naik ke depan untuk minta tolong hapuskan. Sudah, Bu. Iya, Bu. Waktunya sudah habis ya? Sudah selesai semua? Iya, Bu. Sudah, Bu. Oke, untuk menunjuk satu orang ya sebagai perwakilan untuk memaparkan hasil diskusinya. Ya, Bu. Silakan kelompok gelombang Mutmainah. Oh, baik, kami dari kelompok gelombang akan membacakan hasil diskusi kami. Jadi, pertanyaan yang pertama yaitu berdasarkan arah hambatannya gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama gelombang transversal, contohnya gelombang radio, dan yang kedua gelombang longitudinal, contohnya gelombang bunyi. Yang kedua, berdasarkan mediumnya gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang mekanik, contohnya gelombang bunyi, dan gelombang elektromagnetik, contohnya gelombang suara. Kemudian berdasarkan amplitudonya gelombang dibedakan menjadi 2, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam. Adapun contohnya adalah gelombang pada tali dan gelombang pada senar gitar. Kemudian yang terakhir, berdasarkan kesimpulan terhadap praktikum yang kalian lakukan, jawaban kami yaitu gelombang mekanik adalah gelombang yang perambatannya memerlukan medium. Adapun contohnya adalah gelombang suara, gelombang air, dan gelombang tali. Terima kasih, Bu. Oke, beri aplaus untuk kelompok gelombang. Selanjutnya kelompok mekanik, silahkan Marwa. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok mekanik. Adapun pertanyaan pertama yaitu berdasarkan arah lambatnya gelombang dibedakan menjadi 2. Yang pertama itu gelombang longitudinal, contohnya tugas. Yang kedua gelombang transversal,
transversal, contohnya gelombang tali. Pertanyaan kedua, berdasarkan mediumnya gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang yang pertama itu gelombang mekanik, contohnya gelombang suara, air, tali, dan tegas. Kedua, gelombang elektromagnetik, contohnya gelombang radio, inframerah, dan ultraviolet. Pertanyaan ketiga, berdasarkan amplitudonya gelombang dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gelombang berjalan, contohnya gelombang pada tali. Yang kedua gelombang diam atau berdiri, contohnya gelombang pada senar tali. Itulah dari hasil diskusi kami kurang lebih. Oke, terima kasih kepada kelompok mekanik. Beri aplaus untuk kelompok mekanik. Demikian dari rangkaian kita hari ini. Ibu mau menyimpulkan terlebih dahulu. Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun pengertian dari gelombang mekanik yaitu sebuah gelombang yang dalam perempatannya menyalurkan energi untuk keperluan proses penjalaran sebuah gelombang. Jenis-jenis gelombang mekanik itu ada dua, yaitu gelombang longitudinal dengan gelombang transversal. Nah, pengertian dari gelombang longitudinal itu adalah sebuah gelombang yang arah datar partikel mediumnya yang sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatan, yaitu seperti terdapat regangan dan rapatan. Nah, kemudian transversal adalah gelombang yang arah datar partikelnya medium tegak lurus terhadap arah gelombang. Nah, di mana contoh dari gambar sebelumnya ibu sudah gambarkan tadi, yaitu ada bukit dan lembah. Waktu kita sudah habis, ibu minta satu lagi tugas untuk kalian, ibu tinggal kerjakan di rumah saja. Tugasnya saya kirimkan di grup ya, di grup WA. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan mendapatkan darinya. Dan terima kasih banyak untuk anak-anakku sekalian. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.